Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang seri dari kursus bisnis online series. Nah, di sini bisa dicek ya playlistnya, ada beberapa sudah sekitar 8 video ya. Jadi kita akan memasuki video yang ke-9. Ya sempat tertunda depending beberapa lama ya, cuma ya oke kayaknya Sirtiman merasa sekarang harus buat gitu. Tanggung soalnya biar pada paham ya bisnis online ini dari awal sampai ya minimal bisa punya ini deh gitu, punya bisnis yang stabil ya solid. Di sini saya teman akan membahas tentang topiknya adalah panduan untuk update dan konsisten memposting di sosial media. Jadi itu adalah panduan kali ini ya. Kenapa nih kita harus update dan konsisten ya? Karena di sosial media ini ada, kalau si teman bilangnya mata memandang, atau boleh dibilang kalau kita punya bisnis ya, mereka ini bakal jadi calon pelanggan ya. Di sini kita harus ya harus unggul, istilahnya harus bikin agar mereka tertarik gimana menggunakan produk atau jasa kita. Salah satunya untuk mencapai membuat mereka tertarik dengan update membuat konten ya dan posting di sosial media. Sosial medianya apa aja? Ada Facebook, ada X atau Twitter, ada TikTok, ada LinkedIn, ada post dulu gak? Juga ada Instagramnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini pentingnya memulai sosial media ya. Jadi ya kalau misalnya kita UMKM atau bisnis, memulai bisnis ya dari awal, kalau zaman sekarang kalau nggak ada sosial media ini ya boleh dibilang ketinggalan kereta atau ketinggalan zaman ya. Saat ya dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Setiman memulai bisnis online itu ya masih belum banyak gitu, cuma sekarang hampir semua, setiap orang punya handphone, setiap orang punya sosial media kesayangan, entah itu TikTok, Instagram, Facebook. Jadi semuanya benar-benar memanfaatkan sosial media. Nah, disinilah kita sebagai pebisnis ya harus hadir, istilahnya boleh dibilang menjemput bola atau membuat brand kita nih bisa dilihat sama mereka gitu loh. Bisa sampai istilahnya ke istilahnya sampai ke benak mereka lah, seperti itu, dengan cara ya ini kita rajin posting. Kalau rajin posting orang kan hari ini ngelihat, besok ngelihat lagi, sampai seminggu kok dia ada terus ya posting terus, jadinya kenal gitu. Nah, disinilah yang pertama ini kita pilih platform yang tepat. Pilih platformnya yang mana sesuai dengan bisnis ya, jasa bisnis kita. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa platform ini, ada yang situs bergambar, ada yang kayak Pinterest atau situs yang berbasisnya basis gambar atau berbasis video vertikal kayak TikTok atau YouTube Short, ada yang video panjang kayak YouTube, ada yang eh, ada yang gabungan ya kayak Instagram, mungkin dulunya gambar saja tapi sekarang untuk Twitter ini sebenarnya platformnya ini berbasis berbasis kata ya, kata, huruf atau kata itu, cuma sekarang bisa menyisipkan gambar, video, dan link. Jadi silakan dipilih. Kalau misalnya bisnis bisa memilih Twitter atau X ya, atau LinkedIn seperti itu, IG, bisa TikTok Shop. Cuma kalau misalnya berupa bisnisnya ini berupa gambar gitu, atau mungkin foto, apa jasa foto apa, bisa pakai Pinterest seperti itu. Ya, tergantung dari model bisnisnya. Kalian bisa coba ya, kadang ada yang platformnya sama-sama bisa foto, sama-sama bisa video kayak TikTok atau Instagram.
atau YouTube Short. Kalian bisa bandingkan lah, atau semuanya juga nggak apa-apa, asalkan ke handle gitu ya. Kedua, optimalkan profil Anda ya, optimalkan profilnya nih ya, jangan sampai nggak ada fotonya gitu. Manfaatin banget deh, bisa kasih foto, kasih link bio, kasih deskripsi gitu ya. Di sini eh, untuk kayak deskripsi foto, di sini saya mau coba kasih contoh tentang TikTok ya. TikTok Sirtiman ini ya udah dioptimisasi ya. Pertama ini link bio-nya, yang jelas di sini ada deskripsi. Ini semua mengarah ke penawaran ya guys. Ada link yang menuju link ke landing page seperti lah semacam itu ya. Di sini juga ada call to action. Klik link. Tuh, ada tanda panah di bawahnya. Juga ada ini semacam value ya, nilai tambah atau nilai lebih. Bantu cari duit online, passive income 5-15 juta per bulan gratis. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Kalau kalian usahanya misalnya yang lain, itu bisa diedit, bisa disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Oke, kita lanjut. Buat postingan yang menarik ya, ini postingan yang menarik nih zaman sekarang ini, ada semacam kayak apa ya, jadi kayak sesuatu yang dikejar gitu. Contohnya adalah FYP ya, for your only. Nah di sini kayak FYP ini akan muncul di beranda gitu. Nah ini yang postingan-postingan yang viral ya, udah yang like-nya banyak, yang ya pokoknya banyak respon, banyak engage, sehingga postingannya itu bisa viral seperti itu, bisa banyak orang lihat, bisa. Nah ini sebenarnya sekarang ini, zaman sekarang ini yang lagi diburu-buru orang sampai mati-matian agar postingannya bisa viral, bisa masuk FYP atau apalah itu. Jadi dengan sosial media ini kita jelas ya, ada kemungkinan platformnya yang bisa memilih sesuai usaha. Optimalkan profilnya, kalau profilnya bisnis ya tunjukkan bisnis gitu, jangan bikin orang ragu-ragu ya. Bisnis bikin yang menarik, bikin orang apa, tampil foto rapi atau logo perusahaan ya. Ketiga, buat postingan yang menarik bikin orang ini sampai nge-like, nge-share ini. Ya, ini tergantung dari jenis usaha atau bisnisnya. Silahkan dicari ya kreativitasnya deh untuk postingan ini, soalnya akan apa ya, kalau viral ini ada benefitnya gitu, banyak mata memandang, banyak orang respons, sehingga kesempatan untuk jadi pelanggan itu lebih lebih baik, lebih besar seperti itu. Next, ini kita ke bagian kedua, strategi posting yang konsisten. Jadi posting juga pakai strategi ya guys, nggak bisa apa sih, nggak bisa suka-suka juga ini, karena kita ini udah komitmen, udah bisnis, jangan sampai sedikit waktu yang terbuang. Gimana caranya agar postingnya konsisten ya? Salah satunya yang pertama adalah buat kalender konten. Kalender konten ini yang kayak gimana? Di sini Sirtiman coba kasih contoh ya. Kalender konten ini, misalnya kalian posting di YouTube. Nah ini kayak gini, hari Senin ini, hari Selasa ini, ya, seperti itu. Ada juga yang per tanggal, tergantung bulannya. Jadi kalau ini cuma per topik aja gitu. Ada yang per tanggal, jadi ya dengan adanya ini kayak semacam dulu waktu sekolah ada jadwal mata pelajaran gitu. Jadi kita nggak ada yang kelewat gitu, nggak bisa seenaknya suka-suka, jangan nunda-nunda ya, terutama nunda-nunda biasanya sih, kasihkan ngerjain yang lain, kasihkan mager jadinya nggak posting. Setiap posting itu sangat berharga, jadinya rencanain lah dengan baik gitu. Kedua, ketahui frekuensi posting Anda. Ya, ini tergantung dari waktu kalian bisanya ya. Kalau kalian istilahnya solopreneur sendiri, ya kalian harus membagi waktu. Posting sebenarnya kayak di sosmed, ada yang bisa dijadwal ya, kayak di Facebook atau ya pokoknya hampir semua bisa dijadwal. Cuma permasalahannya adalah ya kalau kalian ini sibuk,
kalau kalian ini misalnya ya nggak bisa ngatur waktu ya, time manajemennya ini buruk, ya mau nggak mau ya silahkan outsource ya, outsource suruh ngerjain sosmednya deh, seperti itu. Ada banyak jasa-jasa yang mengurus akun sosial itu, cuma ya harus tetap ya harus connect ya. Isi postingannya yang di sosmed harus sesuai dengan misi visi perusahaan, seperti itu. Ketiga, diversifikasi konten Anda. Nah, ini konten ini sebenarnya di sini Sirtiman sih lebih apa ya? Biar variatif ini kayak eh, kadang ada yang foto, kadang ada yang formatnya, ada yang foto, ada yang video, ada yang ya pokoknya ada yang apa cuplikan-cuplikan meme meme seperti itu juga. Untuk isi kontennya juga kalau bisa ya jangan monoton ya, usahakan agar ya, agar istilahnya yang lihat postingannya ini bisa terutama bisa merangsang respon ya, gimana caranya, kreativitasnya juga. Isi kontennya jangan, nah di sini ya jangan yang ngebosenin itu biasanya sih ya, karena banyak yang baru mulai sosmed isinya cuma selamat pagi, selamat siang, selamat malam, besoknya begitu lagi, selamat pagi guys, selamat siang guys, selamat malam, begitu lagi besok. Jadi orang apa sih, nggak dapat value itu, nggak ada nilai tambah. Kalau cuma say hi doang, bikin apa sih kontennya bermanfaat, tips-tips habis-habisan lah, punya keahlian apa di share di konten seperti itu. Jadinya ya inilah, dengan ngelakuin semua nih ya pasti kayak ada semacam kayak apa ya, proyek atau ibaratnya kampanye ya. Jadinya ya lebih strategis, lebih semangat, dan hasilnya juga pasti akan ya akan lebih baik gitu kalau kalau direncanakan dengan matang gitu. Kalau cuma nyantai aja suka-suka ya itu nggak konsisten. Next, ketiga ya, bagian ketiga, membangun keterlibatan dan komunitas. Yang pertama, tanggapi komentar dan pesan. Ini udah jelas ya, kalau ada posting, kalau kita posting, upload, entah itu video atau gambar atau foto, biasanya orang akan komen. Nah, disinilah kalian harus ya aktif ya. Usahakan agar kalau ada yang nanya dijawab, kalau ada yang ya pokoknya kalau ada yang nge-like, di like lagi terserah. Sebenarnya kalau ada yang nge-like atau kasih jempol, di like lagi, itu kemungkinan dia akan balik lagi ke kontennya tadi gitu. Itu kelebihannya seperti itu gitu. Ya cuma harus ya benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang nanya terus nggak dijawab gitu. Ya jadi kayaknya ini orang bisnis tapi kok mau duitnya aja, giran gue butuh informasi, gue butuh tentang produk jasanya, ini nggak bisa kasih jawaban. Nah disinilah seorang pengusaha harus bisa ya, kadang harus ada yang sampai ada yang outsource atau punya karyawan lagi untuk jawab komentar dan pesan gitu. Karena kalau misalnya banyak ya, istilahnya followernya banyak ya, mau nggak mau ya, kalau satu orang ya repot gitu. Ini yang harus ya dipersiapkan, direncanain. Kedua, jalankan kampanye dan kontes yang menarik. Ya ini semacam kayak membuat orang semangat ya, membuat orang ini gembira, jadi balik lagi ke konten kita ya. Bikin kuis, giveaway, atau ya pokoknya bikin mereka ini aktif, entah itu kasih hadiah iPhone terbaru ya, terserah deh. Bikin menarik, bikin orang ini kalau mengunjungin konten kita kayaknya lebih worth waktunya gitu. Tiga, berkolaborasi dengan audiens Anda. Nah ini kadang ini ya, kadang apa ya, kalau masalah kolaborasi ini ya kita ya ada saatnya untuk istilahnya, kalau ada yang audien yang pengen maju, pengen berkembang, ya itu kita bantu gitu. Kita ajak, entah itu buat podcast atau apanya, collab bareng, terserah, mau bikin video bareng, mau bikin interview sama dia atau gimana caranya. Biar sama-sama menghasilkan hubungan simbiosis yang menguntungkan ya, dua-duanya gitu. Jangan cuma lo gue dalam satu komunitas, tapi lo gue gitu loh. Dan ini kalau ada kesempatan gabung itu sebenarnya, kalau ya kayak di YouTube itu collab ini efeknya besar sekali ya, banyak akan dapat
penonton dari masing-masing follower, dan kalau ngelakuin itu terus akan besar ya, kayak semacam ya podcast yang udah populer lah, Deddy Corbuzier atau yang lainnya gitu ya, pokoknya yang udah populer. Next, ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, membangun merek online adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan dedikasi Anda akan membuka jalan menuju kesuksesan. Jadi emang seperti itu ya, zamannya sekarang ini sosial media nih adalah salah satu, ya ibaratnya tempat mata memandang ya. Jadi manfaatin, karena mata ini dimiliki oleh orang gitu, dan orang ini adalah calon konsumen ya. Orang ini bukan robot, orang bener. Jadi manfaatkan yang sebaik-baiknya, dan dedikasi Anda inilah dedikasinya dengan membuat postingan, dengan aktif di komunitas, dengan collab dengan audiensnya, sehingga ya mereka akan merasa dihargai dan ikut ikut ya, membantu ya, support bisnis kita. Oke, jadi itu aja guys tentang update dan konsisten di sosial media. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya, mampirin deskripsi dan klik linknya kalau perlu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.